Oh, ini bicara zikir, saya mau ngomong dikit. Saya tuh jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. Kalau bahasanya itu yang tak gendong kemana-mana itu apa itu? Mbak Surip, apa I love you apa? I love you full. Masalah cara berbeda ya gak apa-apa, atau ya caranya beda, but I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau nyakitin saya. Siapa ganggu beliau ganggu saya. Siapa gak suka sama beliau, saya juga gak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Naufal bin Muhammad al-Aidrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta gak ngomong palsu cintanya. Orang jatuh cinta kok gak berani ngomongkan cintanya, itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya ada bersyafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya asi, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too, Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biar sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain, ya kan? Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Buya, saya ingin bertanya, apa pendapat Buya tentang seorang habaib atau keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu pemimpin ormas Islam yang gencar beramar ma'ruf ala nahi mungkar di Indonesia, dinobatkan umat Islam Indonesia sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Mohon doa dari Buya, beliau yang lagi diserang fitnah sana sini untuk menumbangkan beliau. Mohon maaf Buya jika bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ada seorang tokoh dari habaib, tidak harus dari habaib semua. Kalau mengambil bagian ini adalah bagian yang istimewa. Amar ma'ruf nahi mungkar tugas semuanya, tugas Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad SAW. Apalagi diambil kendali oleh seorang habaib, sangat wajar kalau beliau mengambil bagian ini. Cuman sekarang cara menilai ini yang harus. Jadi orang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap sebagai orang punya tindak kekerasan dan sebagainya. Kekerasan apa? Kalau anda di pondok ini ngelihat saya nyambuk anak 5 kali atau saya sentil telinganya, kalau anda potret nyentil pasti jelek. Buya Yahya nyentil santrinya, kan begitu. Tapi kalau anda tahu ini santri bandel nakal, kan beres. Nah ini anda harus duduk dong dengan beliau. Anggap saya sebut saja Habib Rizik bin Syihab. Kalau anda duduk dengan beliau, anda akan tahu beliau adalah orang yang lembut, dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa memang itu adalah ujian buat umat Islam semuanya, sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami sederhana, ini saya tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Sesaat jamaah tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah nggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemungkaran nggak pernah dicaci, malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman.
Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Kapan? Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang, Habib Rizik dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizik. Habib Rizik dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI, tapi saya cinta kepada sebuah perjuangan. Saya tidak pernah ikut jamaah tabligh, tapi ketahuilah saya Ilyas adalah seorang wali besar, pencetus jamaah tabligh, dan yang lainnya masih banyak. Jadi kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak, mungkin akan dilaporkan. Ini giliran si apa sebetulnya, Hoak, sudah diganti namanya, sudah dilaporkan ke KPK saja masih ini. Alhamdulillah ini lagi ngamuk Sri Mulyani ini. 4 triliun dibawa ke mana Ahok? Insyaallah ya Rabb. Ahlikid zalimin bil zalimin. Ahlikid zalimin bil zalimin. Ahlikhum ya Rabb. Ini saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini. Maaf Ustaz, kalau skenario itu datangnya dari Ahok CS, saya nggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Tadi malam saya ngomong sama Habib Abdurrahman, mau gerak rawan tambah pecah, ndak gerak bikin sakit hati. Kau ndak ikut, kau ndak bareng, sudah diam. Kau setuju, kau ini, ayo turun. Kau tidak mampu, doamu, dukunganmu. Jangan terus ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak ada zaman. Astagfirullahaladzim. Ancaman Rasulullah, kau nggak peduli tentang keadaan umat Islam, kau tidak digolongkan termasuk umat Habibuna Muhammad. Ini sadari. Kalau kita memikirkan semacam itu, insya Allah tidak akan ada ribut masalah-masalah furu'iyah. Habib Rizik Syihab dikesankan keras, radikal, ekstrim. Tidak, ikhwah. Kalau mengenal beliau, beliau cinta negeri ini. Beliau berdakwah, beliau ingin di negeri ini tegak syariat Allah. Untuk siapa? Keberkahan negeri ini, penduduk negeri ini. Yang beliau sampaikan dakwah, dan jihad beliau jihad dakwah. Di wilayah damai, jihad dakwah. Di wilayah perang, perang. Beliau mujahid Afgan. Ya ikhwah, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum ma kanu yaksibun. Dengarkan dengan iman. Tadi nasihat untuk Bapak Presiden yang terpilih, semua siapapun dengarkan baik-baik. Surah Al-A'raf ayat 90 ini kalam Allah. Dan seandainya penduduk satu negeri benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar takut kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi Arifin tulis di Facebook doa untuk Habib Rizik, dan sudah Arifin sampaikan kepada petinggi negara bahwa kami berada bersama Habib Rizik Syihab. Dunia akhirat kami mencintai beliau dengan segala konsekuensinya. Arifin 3 kali
menulis dan mengangkat dukungan terbuka kepada Front Pembela Islam. Ya, ya. FPI itu kadang nggak seperti yang diberitakan. Yang diberitakan citranya jelek semua, ya. Kita nggak melihat citra baiknya. Padahal mereka juga banyak sisi baik. Orang FPI itu suka ngaji bahasanya, suka ngaji, sholawatan, suka baksos. Ini sekarang yang banjir banyak mereka bantu, ya. Namun betul FPI karena ini pergerakan bukan tertutup. FPI itu juga terbuka. Siapa aja bisa ngaku FPI, cukup pakai baju FPI, kecuali yang pejabat-pejabat apa petinggi-petingginya. Maka sangat mungkin ikhwah FPI kemudian disusupi oleh WA tadi yang tidak bisa dikontrol oleh ustaz-ustaznya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Kita ketemu di lapangan, tapi saya kalau di lapangan ketemu yang soleh-solehnya, tapi yang suka ngaji gitu ya. Kalau di kampung saya Sumatera Barat itu pimpinannya malah mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat hatinya halus, sufi. Ya, ada yang dokter, ada yang ustadz, LC, teman-teman Kairo juga, teman-teman Al-Azhar juga, macam-macam. Ada yang nyusup, jadi mereka curhat salah satu ketua itu cerita ke saya, Ustaz, ada yang nyusup sama kita. Jadi dia sendiri cerita, ada nyusup gimana ceritanya? Gerakan takfiriyah dan tabdi'iyah, kelompok bisa mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan. Jadi mereka sendiri mengalami itu. Kenapa? Karena FPI itu kelompok yang sebenarnya terbuka, inklusif sebenarnya. Namun mereka itu punya pendirian dalam bab nahi mungkar. Itu aja Pak. Brand FPI itu cuma satu itu menurut saya, yang kemudian membuat mereka beda dengan ormas yang lain. FPI itu kan tradisinya mirip ke NU dan Habaib, sholawatan, haul-haulan, ratibul haddad. Dan Habib Rizik itu akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf thariqah Alawiyah, bahkan mempelajari ilmu hikmah yang dianggap syirik oleh kelompok semi khawarij tadi. Jadi Habib Rizik itu dianggap syirik sama mereka. Maka Habib Rizik bukan khawarij. Habib Rizik itu cuma, kalau boleh kita sebut, ormas oposisi. Ciri-ciri khawarij tadi apa? Keluar dari pemerintahan yang sah. Saya mau tanya, adakah FPI yang keluar dari pemerintahan yang sah? Nggak ada. NKRI harga mati. Tapi mereka kayak bank, ada bank syariah, mereka pengen NKRI bersyariah. Itu aja Pak. Ya. Tapi kalau kemudian ada disusupi bisa jadi. Mungkin dengan Habib terhalang untuk mengurus langsung, siapa tahu nanti di bawah ada yang merecokin, siapa tahu. Tapi kita berharap tidak. Karena mohon maaf, saya merindukan FPI sebenarnya. FPI itu beberapa, karena mereka ada beberapa maksiat-maksiat itu hilang, maksiat-maksiat yang terbuka ya. Kalau yang tersembunyi itu urusan masing-masing lah. Kita taubat saja kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Namun betul dulu saya tahun 2016-17 masih benci FPI Pak. Saya masih benci FPI. Saya khutbah di KBRI, saya mengkritisi FPI. Saya ngisi kajian di Ombudsman, itu saya mengkritisi FPI. Tapi saya menemukan bahwa mereka ternyata banyak yang baik juga. Cuma yang laskar-laskarnya 1-2 itu ada yang tidak berakhlak. Debat mau nyiram air, ya kan? Nah itu gak benar. Mungkin karena ada perasaan sudah merasa diinjek-injek terus, jadi mereka kemudian ingin balas. Sepertinya sikis itu yang terjadi pada sahabat-sahabat kita di sebagian FPI itu, khususnya pengacara-pengacaranya itu. Siapa namanya saya nggak tahu namanya itu ya, mantan muridnya Adnan Buyung itu ya. Dia semangatnya tinggi, cuma sayangnya emosionalnya kadang-kadang menghilangkan kecerdasannya. Itu aja masalahnya. Tapi kalau kulihat FPI Ahlus Sunnah, tapi bukan Ahlus Sunnah versi NU yang kebanyakan. Jadi Habib Rizik itu terlahir sebagai NU Pak.
orang tuanya NU, komunitasnya NU, bahkan tradisinya persis kayak NU versi Habaib. Cuma beda dengan NU kebanyakan, apalagi NU-nya di Betawi. NU Betawi kan beda dengan NU di Jawa. NU di Jawa basisnya pesantren, NU di Betawi basisnya langgar. Itu beda. Di sana sini ada catatan tentang FPI, itu perlu dibenahi. Tapi nggak usah deh ngomong beban-bebanin FPI. Ya. Beberapa kita masih butuh. Ini MRBJ Pak, selevel Said Agil Munawar, guru kita semua, itu dibentak oleh seni Khawarij. Maka ketika ada rapat-rapat berikut, saya bilang ke pengurus, Pak pengurus, kalau boleh saran, ajak laskar FPI 5-10 orang cukup untuk nemenin rapat. Bener, nggak ada yang berani bentak-bentak. Kenapa? Ya mereka takbirnya udah menggelegar. Takbir yang begitu kita butuhkan, ya. Bukan takbir yang tadi mengkafir-kafirkan guru. Takbir yang bikin takut musuh-musuh Allah atau orang-orang yang merecoki Islam ini. Gitu. Tapi kalau kulihat, saya udah kasih tahu banyak ke kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya banyak FPI di Sumatera Barat juga, di Riau juga ada, di Jakarta malah cuma beberapa. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak benci Anda, tapi dakwah saya beda dengan Anda. Dakwah saya taklimiyah, taklim, kajian-kajian, diskusi. Karena orang berubah dengan taklim, dengan kesadaran intelektual, spiritual, itu lebih kuat dan permanen daripada takut disuipin. Gitu. Jadi saya punya pendapat sendiri. Ala kulli hal, semoga Allah jaga orang-orang yang berjuang untuk agama ini.